Minggu malam, 3 Oktober 2020, DPR dan pemerintah sepakati RUU Omnibus Law gelar rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 pada Sabtu 3 Oktober 2020 hingga tengah malam. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Kedua pihak menyetujui RUU Cipta Kerja bisa disahkan sebagai undang-undang pada rapat paripurna DPR RI selanjutnya, yakni pada Kamis 8 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya, kata Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Adgas yang memimpin rapat kerja. Lalu, apa saja kerugian bagi pekerja? Berikut isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Terkait upah minimum. Dalam pasal 88C, draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum tersebut merupakan minimum provinsi. Pada peraturan pemerintah PP nomor 78 tahun 2005, penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten atau kota sehingga menetapkan UMP sebagai satu-satunya acuan besar nilai gaji. Memangkas pesangon. Pemerintah akan memangkas pesangon yang diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK. Nilai pesangon bagi pekerja turun karena pemerintah menganggap aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak implementatif. Penghapusan izin atau cuti khusus. RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penghapusan izin atau cuti khusus antara lain untuk cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan atau keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Outsourcing semakin tidak jelas. Omnibus Law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pekerja outsourcing. Adapun pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 mengatur 1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborong pekerjaan yang dibuat secara tertulis. 2. Mengatur pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung, memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu. Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan uang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan perjanjian kerja waktu tertentu. PKWT hanya boleh dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Itulah isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja.